Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cendekia Muda. Selamat datang kembali di Cendekia Muda Weekly Recap. Dalam Weekly Recap kali ini akan ditayangkan recap kegiatan Sekolah Islam Cendekia Muda selama sepekan dari tanggal 4 sampai 8 Desember 2023. Yuk langsung kita saksikan videonya. TK Islam Cendekia Muda. Pekan ini merupakan pekan review di TK. Dalam pekan review, materi yang diberikan kepada siswa setiap harinya berbeda-beda di tiap kelas loh. Hal ini disesuaikan dengan hasil pengamatan dan evaluasi guru kelas terkait materi-materi yang memerlukan penguatan kembali. Kita lihat yuk apa saja kegiatannya. Pada hari Selasa, 5 Desember, Soleh-Solehat TKA melihat dan menghias bentuk bunga. Selain melatih motorik halus dan otot-otot tangannya, kegiatan ini juga melatih kreativitas dan daya imajinasinya. Kemudian, pada hari Rabu 6 Desember, Soleh-Soleha kelas TKB melakukan kegiatan yang juga melatih kreativitas dan motorik halusnya, yaitu mencetak jari tangan dan menggambar manusia dengan lengkap. Dan di hari yang sama, Soleh-Soleha kelas TKA menendang bola dengan terarah dan melompat dengan dua kaki yang seimbang. Kegiatan yang menyenangkan ini selain melatih kebugaran, juga melatih motorik kasar dan keseimbangan siswa. Selanjutnya, pada hari Jumat 8 Desember, Soleh-Soleha kelas PG dikenalkan dengan agamanya, nama-nama baik Allah, kitab Allah, dan nabinya. Dan pekan lalu, Soleh-Soleha yang tergabung dalam UP3 membuat kerajinan dari kapas. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih kemampuan siswa dalam menciptakan sebuah karya yang muncul dari ide dan imajinasinya sendiri. Serta di dalamnya terdapat aktivitas menggunting yang dapat melatih motorik halus dan fokus siswa. Begitu pula saat siswa memegang kapas, mereka belajar tekstur dan hal ini dapat menstimulasi motoriknya. SD Islam Cendekia Muda. Pada hari Senin 4 Desember, Soleh-Soleha level 2 dan 4 menjalani rangkaian terakhir SPC, yaitu presentasi. Dalam presentasi ini, siswa menyampaikan hasil SPC-nya dengan media yang berbeda-beda setiap levelnya. Khusus untuk siswa level 4, presentasi SPC masih berlanjut hingga hari Selasa 5 Desember. Presentasi ini melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbahasanya sejak dini. Dan di hari yang sama, Soleh-Soleha level 1, 3, 5, 6 menjalani asas atau asesmen sumatif akhir semester. Asas berlangsung hingga hari Rabu 6 Desember. Bismillah Soleh-Soleha semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian, ada yang istimewa di hari Kamis dan Jumat 7-8 Desember, yaitu Special Day Ekstrakurikuler Expo, di mana Soleh-Soleha yang tergabung dalam berbagai ekskul menunjukkan hasil latihannya selama 1 semester. Kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di SD ini diharapkan dapat menambah semangat siswa untuk berprestasi di jalur non-akademik dan mengembangkan bakatnya. Sahabat Cendekia Muda bisa menonton kembali Ekstrakurikuler Expo di YouTube Sekolah Islam Cendekia Muda. Oh iya, pekan lalu, Soleh-Soleha yang tergabung dalam ekskul Jimbe melakukan pertunjukan di BEC loh. Kita saksikan yuk keseruannya. SD Islam Cendekia Muda Makassar. Pekan lalu, Soleh-Soleha di SD Makassar melakukan presentasi SPC untuk pertama kalinya. Presentasi ini bertajuk Listen to My Story. Dalam kegiatan ini, siswa secara individu menceritakan proyek yang telah ia kerjakan selama 1 pekan. Masya Allah, Soleh-Soleha telah berhasil menyelesaikan presentasi pertamanya. Keren! Semoga kegiatan ini dapat memupuk rasa percaya diri dan keberanian siswa untuk menyampaikan gagasannya. Dan pekan ini juga merupakan pekan asas di Makassar. Asas dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu 4-6 Desember. Bismillah Soleh-Soleha semoga mendapat hasil yang memuaskan ya.
Bagi sahabat cendekia muda di Kota Makassar, Goa, dan sekitarnya yang ingin bergabung bersama SD Islam Cendekia Muda Makassar, penerimaan siswa tahun ajaran 2024-2025 sudah dibuka. Untuk calon siswa tahun ajaran 2024-2025 yang ingin bergabung bersama SD Islam Cendekia Muda Makassar, kami hadirkan program dengan keuntungan pembayaran yang bisa dicicil sampai 10 kali. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan masa depan cerah bagi putra-putri Anda dengan didukung oleh tenaga pengajar berkualitas dan lingkungan belajar yang nyaman. Sahabat cendekia muda dapat segera menghubungi kami melalui nomor 0821 3012 2998. SMP Islam Cendekia Muda. Pekan ini merupakan pekan akhir proyek kolaborasi di SMP, di mana soleh-solehah level 7, 8, dan 9 melalui tahapan final proyek kolaborasi yaitu seminar dan expo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai Kamis 7 dan 8 Desember 2023 di Geraha Pos Indonesia. Untuk menghadapi seminar ini, soleh-solehah telah dibekali materi public speaking dan latihan presentasi sebelumnya. Seminar dan expo ini dihadiri oleh orang tua yang bisa menyaksikan presentasi siswa dan mengunjungi booth-booth yang memajang hasil karya siswa. Di booth, orang tua bisa mewawancari siswa tentang karyanya dan memberikan penilaiannya juga. Acara ini dihadiri juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung bagian kurikulum PPSMP, Bapak Saiful Kurniawan. Alhamdulillah, soleh-soleha telah mengikuti seluruh rangkaian proyek kolaborasi dengan kesungguhan dan antusiasme yang tinggi. Hasil karya dan presentasi siswa juga keren. Barakallah soleh-soleha, semoga proyek kolaborasi kali ini membekas dan menjadi pembelajaran yang bermanfaat di masa yang akan datang. Kemudian, pekan ini di SMP diakhiri dengan ujian tulis proyek kolaborasi dan asas sikap. Tepatnya pada hari Jumat 8 Desember. Bismillah soleh-soleha, semoga mendapatkan hasil terbaik ya. SMA Islam Cendekia Muda. Pekan ini di SMA merupakan pekan SAS atau sumatif akhir semester. Seperti yang telah dijelaskan di episode Weekly Recap yang lalu, sumatif akhir semester SMA Islam Cendekia Muda dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik tes maupun non-tes. Tes meliputi paper-based test, computer-based test, dan ujian ketok biologi. Non-tes meliputi praktik, proyek, dan penugasan. Semuanya disesuaikan dengan materi yang telah diberikan dan insya Allah membuat siswa lebih bersemangat untuk memahami materi serta mengkaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Kita saksikan yuk pelaksanaan ujian di SMA. SAS Fisika level 11 dilaksanakan dalam bentuk proyek selama 4 pekan. Para pemuda secara berkelompok membuat alat peraga menggunakan hukum fluida statis atau fluida dinamis. Proyek ini diawali dengan pembuatan lembar planning project, pembuatan alat peraga, laporan proyek, dan diakhiri dengan presentasi. Walaupun alat dibuat secara berkelompok, presentasi dilakukan secara individu. Presentasi ini dilaksanakan pada hari Selasa 5 Desember. Dan di hari yang sama, pemuda-pemudi level 12 menjalani SAS seni rupa, di mana mereka harus membuat sebuah karya berupa gambar bangunan dengan menggunakan alat warna pilihan mereka sendiri. Kemudian, pada hari Rabu sampai Kamis 6-7 Desember ada estafet praktikum kimia di level 12 dan 11. Dalam estafet praktikum ini, pemuda-pemudi harus melakukan 3 jenis percobaan yang berbeda dan menjawab pertanyaan yang disediakan. Ketika timer berbunyi, peserta didik harus berpindah ke meja praktikum selanjutnya. Dan di hari yang sama, Kamis 7 Desember dilaksanakan juga ujian ketok biologi untuk level 11 dan pembuatan jurnal ekonomi untuk level 12. Pada ujian ketok biologi level 11, para pemuda akan melakukan tes dengan melihat objek pengamatan secara langsung dan diberikan batasan waktu untuk setiap soalnya. Setiap soal berada pada meja yang berbeda dan apabila waktu habis akan ada tanda berupa ketokan.
dan para pemuda wajib pindah ke meja soal selanjutnya. Lalu, pada ujian ekonomi, para pemuda membuat laporan keuangan suatu perusahaan jasa berdasarkan siklus akuntansi. Kemudian, pada hari Jumat 8 Desember dilaksanakan debat kolaborasi sosiologi dan bahasa Inggris pada level 12. Seluruh pemuda level 12 melakukan debat terbuka menggunakan bahasa Inggris tentang tema kesetaraan gender antara feminitas dan maskulinitas. SAS berupa penugasan ada beberapa mata pelajaran di antaranya: informatika, membuat laporan dengan Excel; bahasa Arab, membuat video percakapan; siroh, membuat video bertutur siroh; kolaborasi biologi dan PAIBP, membuat esai tentang sistem reproduksi dalam pandangan Islam. Alhamdulillah, berbagai kegiatan yang penuh makna dan SAS di pekan ini telah terlaksana. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi siswa dan mendapatkan hasil yang memuaskan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, pendaftaran Sekolah Islam Cendekia Muda tahun ajaran 2024-2025 masih dibuka. Ada berbagai penawaran menarik untuk sahabat Cendekia Muda. Apa saja penawaran menariknya? Yuk hubungi kami melalui nomor yang tertera di deskripsi box. Tunggu apa lagi? Segera daftar karena kuota semakin menipis. Sekian Cendekia Muda Weekly Recap kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya. Sampai jumpa di Weekly Recap pekan depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.